Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 1 semuanya. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan Ibu Rina ya hari ini. Hari ini Ibu ingin menyampaikan kisi-kisi penilaian akhir semester untuk pelajaran matematika. Nah, semoga anak-anak Ibu selalu sehat dan semangat belajarnya. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzukni fahma. Amin. Soleh-soleha, berikut untuk kisi-kisi penilaian akhir semester matematika. Materi yang pertama yaitu KD 3.1. Nanti jumlahnya ada 5 soal tentang membilang dan menulis lambang bilangan 1 sampai 10. Yang kedua, yaitu KD 3.2, jumlah soalnya juga ada 5, tentang membaca dan menulis nama bilangan 1 sampai 20. Berikutnya, materi yang ketiga, KD 3.3, jumlah soalnya ada 5, tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan. Dan materi yang terakhir yaitu KD 3.4. Jumlah soalnya juga ada 5 tentang menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan. Materi untuk PAS matematika yang pertama yaitu tentang membilang dan menulis lambang bilangan 1 sampai 20. Artinya kalian nanti harus bisa berhitung 1 sampai 20 dan juga menulis lambang bilangan ataupun menunjukkan lambang bilangannya. Nah, mari kita berhitung 1 sampai 20. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu membaca dan menulis nama bilangan 1 sampai 20. Kalau materi yang pertama tadi adalah tentang lambang bilangannya, nah materi yang kedua yaitu tentang nama bilangannya. Coba kalian perhatikan ya. Ini 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan yang terakhir 20. Nah, ingat ya soleh-soleha, tulisan angka seperti ini namanya adalah lambang bilangan. Kalau tulisan dalam bentuk kalimat seperti ini namanya adalah nama bilangan. Berikutnya kita ke contoh soal. Hitunglah jumlah gambarnya, kemudian tulis lambang bilangannya. Nah, kalau diminta menulis lambang bilangan berarti tulis angkanya. Nah, kita hitung terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3,
4. Iya, ada 4 jumlah kotak kadonya. Berarti di bagian yang titik-titik atau yang kosong ini, kita tuliskan lambang bilangan 4. Nah, berikutnya di sini ada keranjang yang berisi sayuran. Nah, mari kita hitung ada berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, iya ada 5. Berarti tuliskan lambang bilangannya yaitu 5. Contoh soal berikutnya, hitunglah jumlah benda di bawah ini. Nah, di sini ada gambar rumah ya. Mari kita hitung ada berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya, berarti jumlah bendanya ada 20. Materi berikutnya yaitu tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan. Nah, silahkan kalian simak contoh berikut. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Ada 4, 2, 8, dan 6. Nah, kalian diminta untuk mengurutkan dari yang paling kecil. Nah, siapa yang paling kecil? Iya, yang paling kecil adalah 2. Jadi, kita tulis terlebih dahulu angka 2. Setelah 2, kemudian yang mana? Iya, yang 4. Selanjutnya, iya 6. Dan yang terakhir 8. Nah, ingat ya, kalau mengurutkan bilangan dari yang terkecil, artinya kalian cari dahulu bilangan yang paling kecil. Nanti urutkan hingga sampai yang terbesar. Nah, kemudian contoh yang kedua, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Nah, kalau ini berarti kebalikannya dari yang di atas. Lihat angkanya ada berapa saja? 3, 7, 9, 5. Nah, mari kita urutkan dari yang paling besar. Nah, berarti nanti urutannya dari yang terbesar sampai yang paling kecil. Berarti yang pertama yang mana yang paling besar? Iya, 9. Kemudian 7. Terus 5. Dan yang terakhir 3. Iya, semoga kalian bisa ya kalau ibu minta untuk mengurutkan bilangan. Materi berikutnya tentang membandingkan bilangan. Nah, apakah kalian masih ingat bagaimana caranya membandingkan bilangan? Iya, kita menggunakan lebih banyak dari, lebih sedikit dari, dan sama banyak dengan. Nah, kita ke contoh soal. Di sini ibu punya 4 pesawat. Kemudian bandingkan dengan 2 pesawat. Nah, yang mana? Ini jawabannya. Apakah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak? Iya, 4 ini lebih banyak ya daripada yang 2. Jadi jawabannya lebih banyak dari. Contoh berikutnya. Nah, di sini ibu punya angka. Ada angka 6, kemudian bandingkan dengan 9. Nah, menurut kalian 6 ini lebih dari 9 atau kurang dari 9? Iya, jawabannya adalah kurang dari. Jadi 6 kurang dari 9. Nah, kemudian ibu masih punya contoh. Nah, di sini ibu punya 3 boneka. Kemudian bandingkan dengan 3 boneka. Nah, menurut kalian apa jawabannya?
3 boneka. Iya, 3 boneka sama banyak dengan 3 boneka. Nah, semoga kalian juga sudah bisa ya untuk membandingkan bilangan. Materi untuk pas matematika berikutnya adalah menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan. Nah, apakah kalian masih ingat tentang penjumlahan dan pengurangan? Iya, penjumlahan itu simbolnya adalah tambah dan hasilnya itu pasti bertambah banyak. Sedangkan kalau pengurangan simbolnya adalah tanda kurang dan hasilnya semakin sedikit. Kita lihat di sini ada penjumlahan. Silahkan kalian simak contoh soalnya. 2 ditambah 6 sama dengan berapa? Ya, nah kalian bisa menggunakan bantuan jari tangan ya untuk berhitung. Kemarin juga sudah diajarkan. Berapa 2 ditambah 6? Iya, 2 ditambah 6 adalah 8. Nah, selain dalam bentuk soal seperti ini kan langsung dituliskan kalimat matematikanya. Nah, nanti juga akan ada soal dalam bentuk soal cerita. Jadi, kalian baca dengan baik, kemudian pahami apakah soalnya termasuk penjumlahan atau pengurangan. Nah, mari kita baca. Adik membeli 6 ekor anak ayam. Ibu memberinya lagi 3 ekor. Berapa jumlah ayam adik sekarang? Nah, awalnya adik punya 6, kemudian diberi ibu lagi 3. Berarti kalimat matematikanya, iya, 6 ditambah 3 hasilnya sama dengan 9. Jadi jumlah ayam adik sekarang ada 9 ekor. Nah, contoh berikutnya. Lani merawat 8 ekor angsa saat musim hujan tahun lalu. Kemudian, Paman memberi 2 ekor angsa kepada Lani. Berapa jumlah angsa Lani? Nah, awalnya Lani punya 8, kemudian diberi Paman 2 lagi. Berarti kalimat matematikanya, iya, ini adalah penjumlahan. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Iya, jadi jumlah angsa Lani ada 10. Materi yang terakhir, pengurangan. Nah, lihat contoh soalnya. 7 dikurang 2 sama dengan berapa ya? 7 dikurang 2. Buka jarinya 7, kemudian tutup lagi 2. Jadinya sisanya ada? Iya, ada 5. Nah, kemudian bagaimana kalau dalam bentuk soal cerita? Perhatikan. Ayah membeli 10 bolpoin. Diberikan kepada Vita 4 bolpoin. Berapa jumlah bolpoin ayah sekarang? Nah, awalnya ayah punya 10. Kemudian diberikan 4 kepada Vita. Berarti kalimat matematikanya, iya, 10 dikurang 4 hasilnya sama dengan 6. Jadi jumlah bolpoin ayah sekarang ada 6 ya, karena sudah diberikan jadinya jumlahnya berkurang. Nah, soal yang terakhir contohnya, Dito membawa 9 kelereng. Ketika bermain, 3 kelereng hilang di rumput. Berapa sisa kelereng Dito yang tidak hilang? Nah, awalnya Dito punya 9, kemudian hilang 3. Berarti jumlah kelerengnya berkurang ya. Kalau begitu, kalimat matematikanya berarti 9 dikurang 3 hasilnya sama dengan
6, iya. Jadi sisa kelereng Dito yang tidak hilang ada 6 kelereng. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Semoga kalian sudah bisa ya untuk menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pemberian kisi-kisi matematika ini, maka berakhir pula pembelajaran kita untuk semester 1 di kelas 1. Terima kasih untuk Ananda semua yang selalu semangat meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Ibu juga ingin berterima kasih kepada orang tua, wali murid, maupun kakaknya yang sudah meluangkan waktu untuk mendampingi kalian selama belajar di rumah. Ibu Rina juga minta maaf jika selama ini dalam memberikan pembelajaran masih banyak kekurangan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga sukses untuk penilaian akhir semesternya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.